Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mahasiswa Stikes Wirausaha, Bapak sebagai keluarga lansia kelolaan saya dengan Bapak pernah mengalami stroke, sekarang mengalami kelemahan di sebelah kiri ya, Pak tangan dan kaki. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang risiko jatuh. Untuk meminimalkan agar Bapak tidak terjadi jatuh gitu Pak ya. Jadi di sini ada pengertian lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Pada umumnya lansia mengalami gangguan atau penurunan fungsi tubuh sehingga dapat menyebabkan keterbatasan fungsi fisik yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatan lansia itu sendiri. Salah satu yang paling sering yaitu adalah jatuh. Jadi untuk resiko jatuh itu Pak ada beberapa faktornya, ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam atau faktor dari lansia itu sendiri, yang pertama adalah proses penuaan. Biasanya pada proses penuaan itu terjadi penurunan kekuatan dan daya tahan otot dan tulang mulai rapuh sehingga lansia bisa jatuh dan akan cepat timbul cedera pada organ yang mengalami benturan. Lalu faktor dari dalam juga yang dari lansia, contohnya berbagai penyakit degeneratif, contohnya stroke kayak Bapak kan Pak? Stroke, baru ada Parkinson sama gangguan kardiovaskular. Untuk gangguan kardiovaskular itu contohnya hipertensi Pak. Baru ada juga dari depresi, gangguan penglihatan dan dehidrasi. Lalu faktor dari luar atau faktor dari lingkungan itu biasanya adalah yang pertama alat atau perlengkapan rumah yang sudah rapuh. Yang kedua tempat tidur yang tidak stabil. Yang ketiga lantai yang licin. Keempat benda-benda di atas lantai yang licin. Dan yang kelima tidak adanya tempat pegangan. Keenam penerangan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah alas kaki yang tidak sesuai ukuran. Jadi di sini saya mau memberi informasi mengenai pencegahan risiko jatuh. Pencegahan risiko jatuh yang pertama itu bisa dengan latihan fisik Pak. Latihan fisik yang dianjurkan untuk melatih kekuatan tungkai atau kaki tidak terlalu berat dan semampunya. Contohnya dengan berjalan kaki. Habis itu ada modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan di sini bisa misalnya Pak, di kamar mandi itu Pak bisa kalau sadar keluarga itu ditambahkan pegangan Pak di kamar mandi agar Bapak kalau ke kamar mandi itu bisa sambil pegangan jadi tidak jatuh Pak. Untuk antisipasi. Iya, untuk antisipasi. Habis itu penerangan di satu ruangan itu tidak boleh remang-remang, harus terang Pak. Karena kan biasanya lansia tuh untuk penglihatannya udah nggak kabur kan Pak ya. Takutnya nanti pas jalan kesandung atau gimana. Jadi diusahakan di ruangan itu penerangannya terang. Habis itu memperbaiki kebiasaan pasien lansia. Yang kelima alas kaki, berikan alas kaki yang tepat sesuai dengan ukuran. Jadi kalau Bapak pakai sendal itu usahakan pakai yang sesuai ukurannya Bapak, jangan yang kebesaran, takutnya pas jalan karena terlalu besar sendalnya kesandung gitu Pak. Itu di kamar mandi atau di rumah atau di mana aja pas pakai alas kaki harus sesuai dengan ukurannya Bapak, jangan kebesaran. Baru alat bantu jalan. Alat bantu jalan ini biasa digunakan untuk terapi untuk pasien dengan gangguan berjalan dan keseimbangan, difokuskan untuk mengatasi atau mengeliminasi penyebabnya atau faktor yang mendasarnya. Dan yang terakhir adalah memelihara kesehatan lansia. Jadi di sini Bapak harus menjaga asupan nutrisinya Bapak, baru meminum suplemen nutrisi yang biasa Bapak minum, berjemur di pagi hari, berhenti merokok dan menghindari konsumsi alkohol. Iya Pak. Bersyukur Pak tidak merokok kan Pak? Iya Pak. Untuk menghindari itu semua ya Pak. Dan dukungan dari keluarga juga. Jadi kalau misalnya dan keluarga juga kan turut membantu gitu Pak agar kan apalagi di rumah kata Bapak ada cucu gitu kan
mainan, jangan sampai nanti yang mainan cucu berserakan di lantai, bapak jalan jatuh begitu. Jadi usahakan itu dihindari gitu, lantai yang licin gitu Pak. Oh, yang pernah saya alami itu jatuhnya tuh dia di kamar mandi. Oh iya, pas masih barusan ini Pak? Enggak, waktu pertama kali seperti itu. Ya, karena belum terbiasa ya, kasih bawaannya kan belum bisa antisipasi gitu. Iya. Dulu saya pakai tongkat juga, tongkatnya masih di rumah. Oh gitu. Jadi gaya juga. Terus kursi roda juga punya, lalu waktu saya beli itu sama perawatnya, saya sudah dikasih tahu Pak, dengan tergantung yang mau kursi roda nanti Bapak bisa jalan. Iya. Akhirnya sekarang dipakai orang pinjam di sini tidak ada dalamnya ya. Kalau Jalan Mosari ini masih orang-orang yang sudah meninggal, yang pinjam itu. Tapi juga ada dikembalikan, tapi tak diangkat saja. Iya, kalau bergantung sama kursi roda kan nggak latihan jalan. Iya, saya nggak bilang, Mas, ibumu aja kita gantung kalau kursi roda, mungkin ya ibumu buat tanggung itu beliau lain itu kalau perawat. Mereka itu kepenaan itu mau nanggung. Saya tetangga saya, ya tetangga, waduh gantungan itu saya juga punya tetangga itu ya stroke. Tapi dari stroke pertama dia tuh apa pakai perawat dulu, bayar perawat, sampai sekarang nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa sekarang. Kemudian sekarang gantung sama perawatnya terus, karena dia kan pensiunan kolonel, jadi pensiunan banyak. Semua kebutuhannya dilayani perawatnya. Ini sampai sekarang nggak ada apa-apa, hidup tapi ya nanti juga terus, cuma yang lain perawat tadi, dia panggil perawat ke rumah. Sampai istrinya sudah meninggal juga. Mungkin nggak dilatih ya Pak ya berjalan. Nggak pernah saya, karena sudah kepenang, nggak membayar kepenang kok. Iya. Lalu Bapak ini udah selesai. Bapak ada pertanyaan nggak Pak? Yang pertama apa? Ada pertanyaan tidak untuk mengenai resiko jatuh? Pak jatuh sudah pengalaman dari ini saya bisa antisipasi. Iya, jangan sampai jatuh lagi ya Pak ya. Saya waktu pertama jatuh itu dia itu karena memang belum bisa jalan waktu itu. Jadi kalau jalan kan dipegang sama anak sama istri gitu. Iya, dipapah. Padahal kan harus BAB ya. Tapi kalau sampai kamar mandi itu BAB-nya itu hilang, rasa mau keluar itu nggak bisa lagi. Terus mudah nggak jadi. Terus tapi sebentar lagi pengen lagi minta tolong lagi terus apa itu nggak jadi lagi ya, makanya kan yang ngancam kan ya masuk anjuran nggak kayak ya apa istilahnya manis gitu lah akhirnya. Nah, saya terus dipegangin tapi sekedarnya mau ganti itu malah keluar, dia lari semua, saya pleset sama BAB-nya itu. Terus yang kedua itu karena saya biasa kalau pakai celana kan di luar kamar mandi. Kebetulan anak saya perempuan itu kan di mana itu di Pekalongan, kok datang bertamu dia apa memang orang tua itu. Nah, ada anak saya yang perempuan itu saya akhirnya kan belajar di pakai celana di dalam kamar. Jatuh juga pada kebetulan saya sudah pernah bilang sama saya itu harusnya mati aku. Ini sudah berapa kali kena bentuk. Yang ketiga itu malah pas diajak ke Pekalongan itu. Dan itu airnya pompa air pompanya itu nggak cuma terus saklarnya di luar. Begitu luber saya mau ngaceni listriknya itu, nah itu di luar tuh. Ternyata yang di kamar mandi basah kakinya, yang di luar mungkin ada debunya. Jadi berasa itu bulu tua. Nah, ada lagi yang di masjid mana ya? Orang yang masjid itu nggak ada. Begitu masjid harus dibendok itu di masjid Jawa Timur itu pejabat. Kan istri saya orang Jawa Timur, jadi Surabaya. Iya Pak. Yang ketiga kali itu yang parah. Dan katanya kalau rasa itu kalau sekali jatuh rasa sembuh. Nah, ini main tapi jadi mati saja. Iya ya, saya. Kalau untuk pengalaman saya selama saya stroke itu yang teman saya yang stroke yang sudah meninggal itu banyak banget tuh. Nah saya itu kadang-kadang shock nengok teman saya itu tak suruh gini. Orang iso ya, podo gini ya orang iso aku. Dongo tak soalnya aku.
Aku bilang tuh sebelas ya, mungkin aku mungkin orang iso ngene iki aku bilang gitu. Iya Pak. Nah, akhirnya cuma meninggal itu. Oh ya ampun. Alhamdulillah saya itu waktu itu ya masih di tanggung kantor, jadi ada rumahnya juga. Ya. Iya. Nah, teman saya kan sudah pensiun baru stroke, jadi biayanya kan mahal stroke itu. Iya betul. Jadi tanggung sendiri ya akhirnya meninggal. Banyak hanya itu. Saya alhamdulillah begitu masih diperpanjang, masih ada kontrak kerja, nah stroke. Waktu itu ya saya nggak terima, sih boleh duit, saya boleh duit kok stroke. Tapi ternyata setelah lama-kelamaan, oh kena stroke kan bisa aku nih. Iya. Ya cuma mati ya, nah itu biaya mahal. Iya Pak. Yang baik Pak. Untuk pendidikan kesehatannya cukup sampai di sini. Kalau nanti ada yang ingin Bapak tanyakan, bisa hubungi saya untuk menanyakannya Pak. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak sembuh ya Pak. Saya masih bisa membantu saya.